Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun, dimanapun, my friend, my bro, my sis, everyone, every time, everywhere you are, dimanapun Anda berada ya. Nih kali ini gue coba mereaction kembali komentar dari video gue sebelumnya. Yang mana video gue sebelumnya gue membahas tentang beratnya jadi ojol zaman now. Nah itu bukan gue yang ngomong, tapi dari video yang gue dapat dan gue reaction menurut sudut pandang gue sendiri. Ya, pemikiran gue selama gue berjalan, selama gue hampir 8 tahun jadi ojol ya. Nah, 7 tahun atau 8 tahunan lah gitu. Nah, jadi selama udah lebih di atas 5 tahun itu gue ngojol. Dulunya sempat sampingan, sekarang udah jadi fokus untuk pekerjaan utama. Dan sekarang kita juga banyak menemukan fakta-fakta di lapangannya. Ya, sulitnya, beratnya jadi ojol zaman now. Nah, jadi berat banget. Nah, tapi di situ ketika gue bikin video itu ada komentar dari Acai Refdi 7536, boleh dilihat. Dia ngomong segini, jangan bahas masa lalu, sebelumnya pelajari akun Anda. Terus di komen dari akun Abdul Kemit YZ2TQ, dia ngomong, saya driver 2015. Menurut saya justru harus belajar dari masa lalu buat berpikir mau alih profesi atau lanjut di ojol yang semakin gak jelas. Abang yang di konten ini tujuannya baik. Terus yang dari Abdul Kemit gue balas, sepemikiran kita mas bro. Jadi maksudnya gini bos, banyak sekarang orang yang beralih profesi. YouTube besar seperti Juple juga pernah membahas ini. Dan juga banyak juga yang gue temukan di lapangan orang pada ngeluh. Gue nggak munak ya, gue juga pernah mengalami dapat pendapatan yang tinggi. Gue hampir juga pernah dapat 2 digit, pernah hampir ya di tahun lalu. Tapi Desember kemarin gue tuh cuma dapat rata-rata 100.000 per hari. Hitung berapa di bawah UMR Desember kemarin. Mungkin next gue bakalan lihat pendapatan gue di bulan Desember ya. Dan di bulan Agustus itu gue lagi dapat tinggi. Nah, sekarang di Januari berhubung karena gue sakit. Ya mungkin karena efek gue kemarin waktu 2022-2023 gue gebor terus ya sampai gue 17 jam, mungkin efeknya sekarang gue sakit, badan gue gampang drop, gampang capek, narik seadanya, nggak bisa dipaksain walaupun itu rame tapi badan tidak mengizinkan, otomatis gue pulang, gue istirahat, gue pulihkan stamina. Nah sekarang ya gitu kan, kita lihat sekarang perkembangannya gimana. Ditambah lagi adanya ojol-ojol baru yang memberanikan diri dengan harga yang lebih murah. Mana pamfletnya, stiker-stikernya, tempel banner-banner itu udah banyak di berbagai tempat. Ada yang nawarin 8.000, ada yang nawarin 5.000 gitu. Nah itu kan kalau untuk Jakarta orang mungkin nggak terlalu berpikir lah, karena orang Jakarta pengen cepat sampai ke kantor dan juga pengen cepat pulang karena jaraknya dekat stasiun sama ke kantor. Naik kereta sampai stasiun kantor udah kayak gitu, atau ke halte busway terdekat. Beda sama orang daerah. Orang daerah pasti mencari yang termurah. Coba dah yang di daerah, pasti si kuning lebih berjaya pada si hijau ya. Banyak orang pada lainnya pada si kuning ya. Ini bukan kita membandingkan ya, tapi itu survei yang kita lihat. Nah sekarang ada lagi nih yang lebih murah lagi, ada lagi yang biru nih lebih murah lagi. Nah dan mungkin bukan tidak mungkin kedepannya ada lagi yang lebih baru lagi nih. Tapi apakah dia bisa bertahan seperti 2 hijau ini yang sejak tahun 2015? Walaupun Gojek sendiri udah tahun 2010 ya, karena angkatan satunya udah ada tuh Pak D Mulyono ya, yang ngojek angkatan 1 ya, yang 001 di tahun 2010. Masih kawasan di daerah ini Blok S ya, di kawasan Blok S gitu, kantor pertamanya. Nah tambah masuk lagi yang dari Malaysia ya kan, berarti kan 2 hijau ya. Nah sekarang harga makin turun dan juga nggak ada lonjakan. Mungkin kita nggak pernah lagi merasakan lonjakan, nggak pernah lagi merasakan bonus gitu. Tapi mau nggak mau tetap kita jalanin ya. Mungkin bilang lu yang rajin lu yang bakal dikasih, lu yang malas akun lu akan anyep.
teorinya gimana walau alam, tapi tolong aja di komen di bawah apakah itu adalah sebuah teori. Kalau kita rajin keluar tiap pagi, kan, kita terapi terus, dan kita bakal dikasih terus. Atau kita lagi anyep nih, ya kita main go instan di stasiun atau Grab Now. Tapi setelah jam instan itu selesai, sampai malam itu kadang-kadang untung-untungan, kadang-kadang kasih, dan enggak. Ada juga yang mengalami hal seperti itu. Dibilang gini, dulu gue main go instan bang, tapi gue ikutin kata lo, gue ikutin video lo, tapi setelah gue kesini ya bang, setelah go instan selesai, gue sampai malam gak dikasih bang. Ada yang ngomong seperti itu ke gue? Ada. Nah, gue pernah nyoba kan, waktu bulan Desember tuh gue nyoba full gue main go instan, 1 jam nunggu, 1,5 jam nunggu, ya kan. Mendingan 1,5 jam itu kalau kita muter atau cari tempat yang lain, kita main autobit dengan satu layanan atau 2 layanan yang kita suka itu. Ini mungkin dalam 1 jam, 1,5 jam itu minimal kita dapat 1 atau 2 tarikan. Ini kita nunggunya antri lama, ya. Kadang-kadang juga ada yang nyerobot. Nah, pura-pura jadi tukang manggil-manggil, tapi begitu ada yang rame dia langsung aja nyamain pin nama penumpangnya. Banyak ngalamin seperti itu. Bahkan juga ada shelter go instan yang kekurangan driver. Maksudnya itu penumpangnya ngantri. Seperti di Palmerah sing teriak tuh. Stasiun Palmerah yang sebelah barat, yang dekat pasar. Karena Palmerah itu kan 2, ada di barat dan di timur. Yang di timur nggak ada go instan, cuman situ yang lebih ramai trafiknya, kan itu mengarah ke Sudirman, mengarah ke Rasuna Said, mengarah ke Jalan Gatsu. Ya paling jauh mungkin sampai Tandean lah, Trans TV gitu. Kalau yang barat ini paling kayak Binus, ke Roblong, atau ke Grogol, ke Tomang gitu, atau ke Petamburan. Karena tidak ada putarannya gitu, nggak ada putar baliknya. Kalau muternya jauh, ya bisa muter ke Pejompongan atau putarnya ke Patah Senayan gitu. Jauh banget putarannya itu. Karena di tengah-tengah kan jalur kereta. Nah itu kadang-kadang sering kekurangan driver di situ. Nah balik lagi ya, seperti perkataan gue tadi, kita nggak membandingkan, kita tidak membandingkan akun, kita tidak membandingkan zaman, tapi mungkin ada kalanya kita tuh mungkin merombak lah gitu. Merombak macam gini, mungkin orang-orang pengen seperti zaman dulu, 20 poin, 40%, langsung dapat 100.000 Jakarta, atau mungkin daerah 80.000, disuspend pakai helm kebalik, berapa kali lewatin, suspend 5 menit, suspend 30 menit, suspend 2 jam, ya kan. Ada seperti zamannya di helm kebalik, zamannya dulu, zamannya lambang yang ini nih, ya motor bersinyal. Ini zamannya eranya Nadim ya. Ini rompi gua jaketin, jadi jaket lamanya itu udah kusam, udah jelek. Di ininya gua tempelin sini. Nah itu. Jadi sekarang yang mau bertahan mungkin karena nggak ada pilihan ya juga kepentok umur juga, atau kepentok dengan pendidikan. Kita mungkin yang nggak sarjana lah, minimal SD, SMP atau SMA, nggak bisa lah untuk melamar kerja yang lebih baik atau mencari peluang yang lain. Atau kepentok umur, ya kan, kita ngelamar lagi kita kalah sama yang fresh graduate atau yang di bawah 30, atau mungkin umur di atas 30 nih, mungkin susah banget tuh ngelamar lagi. Ya mau nggak mau ya ngojol gitu. Ada seperti itu ya, bertahan ataupun mungkin mencari pekerjaan yang lain. Yang punya modal mungkin bisa usaha, buka warung, buka usaha apa gitu. Ya mungkin bisa dipromokan di media sosial, atau usahanya apa, makanan atau apalah gitu. Mudah-mudahan lancar. Nah mungkin sekarang yang main 1 akun pun mungkin dikatakan sudah jarang. Ada yang main sampai 2 akun, 3 akun. Ada lagi ojol baru masuk lagi, ada lagi ojol baru masuk lagi. Nah, sekarang tuh udah 6 ya, selain Gojek, Grab, ada InDriver, ada Maxim, tetanggaku, dan juga yang baru nih, Omega, yang dari Dubai, Uni Emirat Arab. Tapi itu semua kita serahkan pada konsumen, karena konsumen yang memilih, konsumen yang menyukai. Kita juga tidak bisa untuk memaksakan konsumen mau dia milih yang apa. Tapi untuk Jakarta, Surabaya, gue akuin Gojek, Grab masih berjaya. Karena gue pernah di Surabaya, gue lihat sendiri itu Surabaya itu InDriver sama Maxim kurang diminatin. Itu saya lihat sendiri, karena gue pernah ke Surabaya, gue lihat
gue lihat sendiri, gue lihat nongkrong di depan gudang garam, nongkrong di Tambak Sari, Gelora 10 November, nongkrong di kawasan Waru, nongkrong di depan Royal Plaza Wonokromo, itu gue lihat semua. Atau di stasiun Waru dekat UBM Biskuit ya, pabrik UBM, pabrik roti, gue udah lihat dengan kepala gue sendiri. Gojek, Grab yang banyak, Maxim itu berkurang, InDriver berkurang. Tapi beda dengan di daerah ya. Cuman kita tidak membanding-bandingkan, cuman kita melihat persaingan kompetitif antar aplikator. Ya, yang lama tetap bertahan karena kuat ya. Tapi yang baru-baru ini apakah masih bisa bertahan lama atau mungkin tenggelam seperti yang sudah-sudah. Ingat Uber, Bonceng, Cyberjack, Asia Trans, Merah Putih, Blue Jack, kemana mereka sekarang? Ya, atau mungkin ojol-ojol lokal yang mungkin dulu sempat berjaya sekarang udah pada gulung tikar semua. Nah, tapi tetap bertahan Gojek sama Grab ya. Maxim InDriver mungkin bertahan juga sampai sekarang. Nah, yang baru nih gimana nih tetanggaku sama Omega? Apakah bisa bertahan? Atau mungkin seperti kasusnya Uber, nggak tahan, kembali ke negaranya, meninggalkan Indonesia. Ya, mudah-mudahan apapun benderanya, kita sama-sama di jalan, kita sama-sama nyari uang, kita sama-sama nyari duit. Intinya bismillah, keluar rumah, pulang bawa uang, itu aja. Tetap semangat. Kalau capek istirahat, jangan paksakan diri. Kalau udah siang merasa ngantuk, cari masjid. Kalau muslim habis sholat, usahakan leyeh-leyeh tidur setengah jam atau 1 jam di masjid ataupun di emperan, nggak apa-apa. Matikan handphone total buat baterai untuk awet. Kalau lumayan 1 jam dinonaktifkan. Lanjut sorenya sampai malam. Pokoknya tetap semangat aja my bro ya. Itu aja dulu ya. Makasih yang udah menonton sampai habis. Jangan lupa bantu like, share, komen bila video ini bermanfaat. Ya, pokoknya saya tetap menyuarakan semangat di channel ini untuk teman-teman yang lagi down, teman-teman yang lagi mungkin membandingkan masa-masa kejayaan dulu, ataupun teman-teman my brand my bro yang mungkin ada niat untuk beralih profesi. Itu pilihan, hidup adalah pilihan. Ya, masih tetap bertahan di ojol, silakan. Ataupun mungkin kalau nggak kuat karena pendapatan berkurang, turun banget, drastis banget, mungkin mencari pekerjaan sampingan yang lain. Atau punya bakat, keahlian, ya intinya bikin live streaming, tapi intinya yaitu awalnya pasti dicerca dulu sama netizen. Terutama netizen ojol-ojol kita. Karena gue pernah ngalamin seperti itu. Mungkin dibikin katanya apa, kena mental di komen-komen. Nah, tapi cuekin aja komentar seperti itu. Penting kita tetap semangat, bismillah aja, nawaitu ya, dimanapun kita berada tetap semangat. Ya, yang penting niatkan kita keluar rumah nyari rezeki, nyari uang, pulang dapat uang, dan moga-moga perekonomian di rumah lancar. Oke, itu aja dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun, dimanapun, my friend, my bro, my sis, everyone, every time, everywhere you are, dimanapun Anda berada. Salam satu aspal. Adios amigos.